Halo Wargi 12. Perkenalkan, kita dari seksi bidang 7. Nah, kita lagi bersama narasumber yang benar-benar keren banget karena berasal dari Universitas Padjadjaran. Nah, di situ kita bahas tentang materi tentang kesehatan sistem reproduksi remaja. Perkenalkan, aku Melvin Timothy Meral. Perkenalkan, aku Aurora Putra Nandira. Nah, boleh Teteh perkenalkan dirinya dulu. Oke, halo semuanya. Aku Repina. Aku dari Fakultas Keperawatan Universitas Padjadjaran. Karena kita udah kenal sama tetehnya, kita langsung aja ke pertanyaan kali ya Teh. Jadi untuk pertanyaan yang pertama itu, apa saja faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kesuburan pada pria dan wanita? Berikan penjelasannya untuk setiap faktornya. Oke, mungkin kalau untuk faktor ya, terkait faktor yang bisa mempengaruhi kesuburan itu, yang pasti yang pertama itu pola hidup ya. Pola hidup tuh kayak penting banget, apalagi dengan kayak kita nggak menjaga pola hidup, semacam kayak yang kita tahu ya, sering banget ngerokok atau minum alkohol dan juga jarang olahraga, itu tuh sangat sangat berpengaruh banget sama kualitas dari sistem reproduksi kita. Juga bisa juga dari penyakit ya. Jadi misal kalau teman-teman cari tahu, itu kan banyak ya kalau di media sosial sekarang kayak kalau di perempuan salah satunya kayak PCOS atau kayak endometriosis. Jadi ini tuh semacam gangguan di organ reproduksi yang mana itu juga bisa mengganggu di organ reproduksi kita sendiri, yang mana itu bisa nyebabin juga kalau misal nanti mau program hamil, nah itu bisa nyebabin banget gak bisa hamil atau akan ada kesulitan lah untuk hamil itu sendiri. Jadi kayak paling yang mau aku tekenin sih kayak yang itu sih, pola hidup juga sama hormon ya. Kalau misal hormon yang enggak hormon di tubuh kita yang enggak stabil ya, kayak beberapa di organ reproduksi kita kan tentunya ada hormon ya, enggak cuman perempuan, pria pun pasti ada gitu. Nah itu juga bisa ngaruh ke ke kualitas dari sistem reproduksi kita sendiri, kan gitu sih. Berarti pola hidup itu sangat berpengaruh ya? Betul. Oke, mungkin pertanyaan kedua aja Teh ya. Apa saja nih perubahan fisik dan psikis yang umum dialami remaja selama masa pubertas, dan bagaimana cara menghadapi dengan sehat? Bentar dulu, ini penuh? Ya. Oke, begitu langsung pertanyaan kedua aja Teh ya. Apa sih perubahan fisik dan psikis yang umum dialami remaja selama masa pubertas, dan bagaimana cara menghadapinya dengan sehat? Oke, kalau ngomongin terkait perubahan fisik atau psikis itu, yang pasti pas remaja itu akan ada perubahan yang bakal jelas banget. Kayak cowok nih bakal ada tumbuh jakun ya, terus suara cowok tuh pasti bakal memberat ya. Biasanya tuh kan kalau pas masih SD tuh kalau cowok masih cempreng gitu kan, cempreng. Terus biasanya mulai memasuki usia remaja di SMP tuh mulai kelihatan cowok tuh suaranya memberat, terus dadanya makin bidang gitu ya. Nah terus kalau untuk cewek tuh biasanya yaitu salah satunya yang sangat umum ya, awam gitu, menstruasi ya pastinya. Dengan perempuan udah menstruasi itu berarti itu udah menandakan bahwa sudah memasuki masa pubertas juga. Terus kalau cewek tuh biasanya untuk di fisik akan tumbuh jerawat. Sebenarnya nggak cuma cewek sih, cowok juga bakal ngalamin lah namanya jerawat itu. Terus kalau di cewek akan merasakan adanya pinggul membesar, terus juga lebih ke ada ke tumbuh rambut di ketiak kah, atau tentunya juga di area kewanitaannya itu sendiri. Terus untuk psikis ya, paling kalau untuk psikis yang bakal kerasa itu perubahan mood sih. Perubahan mood di sini tuh bakal kayak kerasa banget, apalagi ketika misal udah memasuki menstruasi nih. Untuk perempuan akan ada ngerasa kayak mood swing. Nah si mood swing ini tuh sangat sangat menonjol gitu ketika menandakan kalau sudah memasuki masa pubertas. Terus juga kalau remaja tuh bakal ada timbul kayak rasa keingintahuan yang tinggi gitu ya. Jadi lebih ngerasa kepo sama ini itu, karena di remaja tuh ada fase dimana dia bakal nyari jati diri, kayak aku harus gimana ya, aku harus ngapain ya buat nanti, aku harus gimana. Jadi kayak bakal timbul
rasa keponya gitulah sama dunia selanjutnya, mungkin gitu sih. Oke Tata, terima kasih. Kita lanjut ke pertanyaan yang ketiga ya. Bagaimana cara menjaga kesehatan reproduksi, termasuk bagaimana memilih informasi kesehatan reproduksi yang akurat dan terpercaya? Untuk ini ya, kesehatan reproduksinya. Kalau kesehatan reproduksi yang pasti, ini aku nggak apa-apa kali ya. Maksudnya agak ini, karena aku juga tujuannya mungkin untuk mengedukasi kali ya. Ya, jadi untuk kalau kesehatan reproduksi itu yang pasti harus sering, nggak harus sering juga sih. Intinya harus mengganti pakaian dalam, betul. Kan kita mandi kan sehari 2 kali ya. Nah, untuk ganti pakaian dalam juga nggak cuman cuman sekali gitu. Itu kan akan malah dengan kita enggak menjaga si kebersihan untuk sistem reproduksi kita juga akan berpengaruh malah ke infeksi, terus juga ke penyakit-penyakit yang mungkin yang tidak diinginkan ya, juga akan timbul kayak bakteri yang mana itu makin memperparah kebersihan dari reproduksi kita sendiri. Terus juga yang pasti yang tadi udah aku mention kali ya, dengan olahraga teratur. Sebenarnya olahraga tuh memang mudah diucap ya, tapi memang sulit untuk direalisasikan ya, betul. Karena sebenarnya dengan kita olahraga minimal 30 menit tiap hari itu tuh udah cukup banget lah buat tubuh kita, apalagi juga untuk sistem reproduksi kita. Terus juga paling dengan makan yang bergizi, terus juga menghindari makanan-makanan yang kayak tinggi lemak, terus tinggi natrium, yang ya kasarnya mah kayak yang micin-micin gitu ya. Sebenarnya iya betul, karena terkadang yang makanan nggak sehat itu sangat menggoda nggak sih? Enak lagi ya, kayak orang juga iya benar, ya. betul banget. Jadi paling ya itu sih, dengan sering ganti pakaian dalam, sering olahraga juga, terus makan teratur betul, terus dijaga pola makannya. Jadi insya Allah kesehatan reproduksi kita juga terjaga. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya, apa aja nih mitos yang Teteh tahu dan fakta seputar kesehatan reproduksi remaja yang perlu diluruskan? Kalau bisa sih Teteh bisa cari bisa jelaskan contohnya gitu. Kalau mitos fakta ya, yang sering tuh ini sih, kalau perempuan kalau lagi haid, maaf ya kalau aku mentionnya perempuan terus karena mungkin aku ya, tapi maksudnya kayak kalau perempuan kalau lagi haid atau menstruasi itu ada mitos bilang kayak kalau lagi mens gak boleh keramas gitu, karena nanti malah ngebuat berhenti darahnya kayak gitu. Nah itu sebenarnya mitos ya teman-teman, karena gak ada korelasinya antara si keramas itu dengan sirkulasi menstruasi kita sendiri, karena nggak korelasi lah bahasanya gitu. Terus paling sama apa lagi ya, kalau pas menstruasi minum dingin juga katanya nggak boleh, tapi sebenarnya juga nggak berhubungan juga, karena kalau minum dingin kan dia kepencernaan, sedangkan kan kalau menstruasi itu kan organ reproduksi ya, jadi kayak bedalah antara organnya juga udah beda, jadi pasti nggak akan beda siklusnya. Iya betul. Kalau misalnya minum soda itu apakah berpengaruh? Sebenarnya untuk minum soda juga nggak ada masalah sih, karena kayak balik lagi tadi kan kalau misal organ reproduksi kan dia salurannya beda lagi ya. Nah sedangkan kalau minum soda kan dia lebih ke pencernaan, jadi kayak nggak ada korelasi yang sama ini sih Teh. Kan biasanya tuh ada nih, misalnya kayak pasangan lah, kita pacaran lah. Terus misalnya cewek ini kayak lagi datang bulan nih, terus kan biasanya tuh cowok-cowok tuh kayak nyuruh minum air hangat. Nah itu kira-kira emang ngaruh minum air hangat ya? Oke, sebenarnya kalau aku pribadi sih dengan minum air hangat itu sangat berpengaruh ya. Apalagi air putih itu kan ya bahasanya dia sehat lah gitu. Dengan minum air hangat tuh mungkin bisa ngebikin sirkulasi ya, peredaran darah di tubuh kita tuh bisa lebih lancar gitu. Sebenarnya bukan jadi salah atau gimana sih, cuman kayak dengan minum air hangat tuh bisa menjadi salah satu penolong kali ya, cuman dia mungkin bukan menjadi satu solusi. Tapi iya sih, mesti banyaknya kayak minum air hangat. Oke, ini mungkin pertanyaan terakhir ya Teh ya.
bagaimana peran keluarga dan sekolah dalam mendukung kesehatan reproduksi remaja? Oke, kalau untuk terkait itu sih yang pasti ya, karena sekarang aku udah sedang menjalani kuliah di keperawatan yang mana basicnya adalah kesehatan. Aku jadi ngerti gitu kalau ternyata kesehatan reproduksi itu penting banget diajarin dari kita. Bahkan saat kita udah mulai mulai mau memasuki fase remaja gitu ya. Karena apalagi peran keluarga itu sangat penting karena kita kan bahasanya kayak 24/7 sama keluarga gitu. Iya. Dan aku tuh berharap banget dengan topik terkait kesehatan reproduksi ini tuh bukan jadi hal yang tabu. Kan terkadang masih kayak untuk Gengsi ngomongin, ya? iya betul, kayak ngerasa kayak ngapain sih bahas kayak gitu, aneh gitu-gitu. Padahal sebenarnya dengan kita tahu sama apa yang terjadi di tubuh kita tuh, kita kan bisa lebih aware ya, kayak oh ternyata nggak boleh ya kayak gini, oh ternyata dengan kita ngelakuin kayak gitu itu malah jadi berdampak gini. Jadi aku harap sih dengan adanya edukasi dari baik dari keluarga ataupun dengan sekolah juga, itu bisa meningkatkan juga wawasan bagi kitanya, biar bisa lebih aware kayak kesehatan reproduksi itu bukan hal yang sepele gitu. Kesehatan reproduksi itu menjadi suatu topik yang penting juga bagi kita ketahui gitu. Jadi aku harap sih penting banget lah Bisa peduli lah ya. ya betul, edukasi dari keluarga maupun sekolah, karena dengan kita tahu pun kita kan jadi bisa Jaga diri. betul, menjaga Ada diri. batasan. Iya betul, kita bisa membuat batasan antara mana yang benar mana yang enggak gitu sih paling. Mungkin cukup dari podcast kami. Ntar kayak off dulu deh. Ya udah. Oke, sebelum mengakhiri podcastnya, mungkin dari Tete ada pesan yang ingin disampaikan kepada penonton? Oke, mungkin dari aku kalau kesehatan reproduksi itu penting banget ya buat kita ketahui, apalagi kita yang mulai memasuki fase remaja itu akan menjadi penopang juga sebagai kita tahu diri kita sendiri, karena dengan kita menumbuhkan kesadaran akan pentingnya kesehatan reproduksi, tentunya itu bakal berperan penting banget untuk kesehatan kita juga di masa yang akan datang. Terus juga aku harap dengan edukasi kesehatan reproduksi ini tuh bukan menjadi hal yang tabu lagi ya, karena itu sangat penting untuk diketahui, biar kayak yang tadi udah aku mention, biar tahu mana yang benar mana yang salah dan nggak jadi disalahgunakan. Mungkin itu aja sih. Mungkin cukup sekian dari podcast kita hari ini, dan ingat terus ya guys, amanah tetehnya. Terima kasih Tete karena sudah bersedia menjadi Terima kasih narasumber juga. kita. Sampai jumpa lagi ya. Dadah.